Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa memberikan keberkahan dimanapun kita berada, di setiap tindakan kita, di setiap ucapan kita, dan hari-hari yang kita lalui di atas muka bumi ini. Semoga memberikan keberkahan baik diri kita, keluarga, ataupun orang yang ada di sekitar kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita karunia yang begitu besar. Nikmat Allah taala sedemikian banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini, kewajiban kita adalah mensyukurinya. Mensyukuri nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan ini dengan cara lebih kita beribadah kepada Allah Ta'ala, lebih kita menggiatkan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, rasa syukur kita benar-benar adalah rasa syukur yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menilik kepada umat-umat terdahulu, banyak di sana umat-umat yang setelah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, tapi mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah taala, lalu Allah taala azab mereka. Allah taala jadikan nikmat berganti menjadi sebuah siksaan. Sebagaimana salah satunya Allah taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan sebuah desa yang sebelumnya adalah desa yang tenang, tentram, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah taala, dan Allah taala berikan kepada mereka rezekinya dari semua sisi, dari semua tempat. Namun dengan demikian mereka berbuat kufur. Kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala pakaikan mereka, Allah Ta'ala liputi mereka pakaian kelaparan, pakaian ketakutan. Hal ini disebabkan perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, musibah, keburukan, kepayahan, ini semua disebabkan oleh dosa kita. Dosa yang dilakukan oleh seseorang. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kalian menjadi sebuah musibah, menjadi sebuah kesulitan, sebuah itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan sebenarnya Allah Ta'ala sudah mengampuni sebahagian besarnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat-ayat ini sudah begitu jelas memberikan gambaran kepada kita apa sebabnya musibah itu kita terima, apa sebabnya musibah itu ditimpakan di satu negeri. Semua itu disebabkan oleh dosa-dosa manusia itu sendiri. Kita tilik lagi ke belakang umat-umat terdahulu. Bagaimana misalnya kaum Nabi Nuh. Mereka sebelumnya adalah orang-orang beriman. Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Lalu mereka kufur terhadap nikmat Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tenggelamkan mereka. Kita lihat juga kaum Nabi Hud, kaum Ad. Mereka adalah orang-orang yang kuat,
Allah Ta'ala berikan kepada mereka kekuasaan. Allah Ta'ala berikan kepada mereka kekuatan fisik. Namun dengan demikian pun mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala siksa mereka. Allah datangkan angin yang sangat dingin sehingga membinasakan mereka semua. Lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Nabi Saleh alaihi salam, kaum Tsamud. Mereka orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, namun mereka malah menantang azab Allah Ta'ala. Mereka bunuh unta Allah Ta'ala. Mereka bahkan menantang azab dari Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala binasakan mereka pula. Kita lihat juga bagaimana kaum Nabi Lut alaihi salam. Setelah Allah Ta'ala berikan kenikmatan mereka hidup di atas muka bumi ini, ternyata mereka melakukan dosa yang sangat besar. Yaitu mereka melakukan hubungan sesama jenis. Mereka lebih suka kepada sesama jenis. Lalu Allah Ta'ala timpakan, Allah Ta'ala balik negeri mereka. Allah Ta'ala hujani mereka dengan batu disebabkan dosa tersebut. Dan masih banyak lagi permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tambah lagi ya, kat yang tadi. Dan lihat pula kaum Nabi Syuaib di kampung Madian. Mereka adalah orang yang hidup dengan makmur. Namun ketika mereka curang dalam takarannya, mereka curang dalam berdagangnya, Allah Ta'ala azab mereka. Allah Ta'ala binasakan mereka. Dan itu bisa lebih banyak lagi kaum-kaum yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Namun semua itu sudah cukup memberi pelajaran bagi kita. Ternyata Allah Ta'ala begitu sayang kepada kita. Allah Ta'ala ingin kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar menjalankan khilafahnya di atas muka bumi ini, memakmurkan bumi ini dengan sesuai aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena Allah Ta'ala yang ciptakan kita dan Allah Ta'ala yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi dari umat-umat terdahulu ya. Dan kita juga coba kembali tilik firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal. Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah musibah yang Allah Ta'ala berikan bukan hanya kepada orang-orang pelaku maksiat saja. Artinya di sana ada sebuah fitnah, ada sebuah musibah, ujian ataupun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang efeknya ini tidak hanya tertimpa kepada orang-orang yang pembuat maksiat saja. Bahkan orang-orang solehnya sekalipun bisa tertimpa azab ini, bisa tertimpa musibah ini. Ini disebabkan apa? Disebabkan maksiat yang sudah mengeneral, maksiat yang sudah banyak tersebar. Saat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, berita yang menyedihkan bagi kita adalah bukan hanya di negeri kita, bahkan di dunia ini secara internasional. Coba kita lihat apa dosa dari umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dilakukan oleh umat ini, yang tidak dilakukan oleh umat Muhammad ini ya. Perbuatan peribadahan kepada selain Allah Ta'ala ya, curang dalam takaran, berlaku suka terhadap sesama jenis ya kan, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala, lengkap dilakukan oleh umat sekarang. Maka itu takutlah kita ya, takutlah kita terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksiat yang sedemikian rupa sudah dilakukan oleh umat Muhammad saat sekarang ini. Namun berita baiknya adalah ternyata ini membuahkan hasil yang tidak sedikit pula. Banyak orang yang kemudian sadar, banyak yang kemudian orang ingin kembali ke jalan Allah Ta'ala, berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dari masa hidupnya yang dahulu kelam menjadi masa hidupnya yang ingin ia buka lembaran baru dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus kita motivasi diri kita, orang di sekitar kita untuk bertaubat, kembali ke jalan Allah Ta'ala, beristighfar, memohon ampun dari dosa-dosanya yang telah lalu, kemudian membuka lembaran baru. Hal inilah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Hal inilah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya. Mereka tersadar dari keterpurukannya, kemudian ingin membuka lembaran baru
menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah insya Allah taala yang akan membuka lembaran baru bagi dunia ini, kembali kepada kemakmurannya, kembali kepada kebaikannya seperti sedia kala. Hal yang kita rasakan sekarang ini, kita sadari ini disebabkan dosa kita. Namun kita punya harapan besar dengan kita memperbaiki diri. Orang-orang di sekitar kita ajak untuk memperbaiki diri. Sanak saudara, anak istri, tetangga kita ajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan keterpurukan ini segera berakhir. Keburukan ini segera ada masa akhirnya, sehingga kita kembali lagi seperti sedia kala, bisa melakukan aktivitas sebagaimana yang kita harapkan. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nazi'at ayat 26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam hal itu semua menjadi ibrah, menjadi tolak ukur, menjadi sebuah pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azabnya di dunia dan takut akan azabnya nanti di akhirat. Maka dengan demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, besar harapan kita jika ini terus berlanjut, orang yang bertaubat ke jalan Allah taala itu semakin banyak, istighfar orang-orang soleh ini senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kebaikan dari kaum muslimin ini terus naik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siksaan ini, musibah ini, ujian ini segera berakhir dan kembali lagi seperti sedia kala. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa ikhlas, hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah taala, mendekatkan diri kepada Allah taala, sehingga dengan demikian terkabullah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, dan begitu juga nanti di akhirat kami kebaikan, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Mudah-mudahan doa ini terkabul sehingga kebaikanlah bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.